الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Dia kita masih sempat melakukan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan untuk melengkapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan salat subuh pada hari ini yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Saifullah Rosmi Timah. Kepada beliau kami persilakan. Kata memohon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wal azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Ar-Raufur Rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah. Hingga subuh yang ke-8 ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, dan semoga itu sekaligus menjadi doa kita. Semoga Ramadan tahun ini kita terus diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Demikian pula dengan amal ibadah, amal saleh yang lain. Salawat dan salam kita kirimkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak berkhutbah, ketika menaiki mimbar terdengar beliau berkata amin. Kemudian melangkah lagi ke tangga mimbar selanjutnya, kembali beliau mengucapkan amin.
sebanyak 3 kali. Setelah khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka qulta amin 3 marrat." Kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Nabi menjawab, "Lama raqitul mimbar ja'ani Jibril." Ketika saya mau naik mimbar, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Syaqiyun abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Faqultu amin. Jibril berkata, celaka, sungguh celaka seorang hamba ketika mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku aminkan. Dan selanjutnya beliau juga berkata, "Syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudhilahul jannah." Celaka dan sungguh celaka seorang hamba mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua, dan itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Wa syaqiyun abdun sukirta indahu wa lam yusalli alaik. Dan yang ketiga, celaka dan sungguh celaka seorang hamba ketika dia mendengar namamu disebut sedangkan dia tidak bersalawat kepada. Yang pertama, tentu saja ini merupakan peringatan bahwa kesempatan Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa, dan di dalamnya Allah menurunkan ampunan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis pula disebutkan bahwa keistimewaan bulan Ramadan itu di setiap akhir sepertiga malam Allah turunkan rahmatnya. Yanzilu rabbuka ila sama'i dunya hina nisfil akhir minal lail. Dan Allah mencari hamba-hambanya, aina abdi wa may yad'uni fa astajib lahum. Siapa yang berdoa di waktu itu, aku akan jawab, aku akan penuhi doanya. Wa may yas'alni fa'utiyahu. Yang meminta ada hajatnya, aku akan kabulkan. Wa may yaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan orang yang memohon ampunan kepada aku, maka aku akan berikan ampunanku. Ya, makanya mungkin karena keutamaan waktu itu sehingga ulama kita menyunnahkan, menganggap sunnah mengakhirkan waktu sahur, supaya waktu sebelum sahur itu sebagai waktu yang utama tadi. Ya, yang berdoa di waktu itu Allah kabulkan doanya, yang ada hajatnya meminta Allah terima, Allah berikan, dan yang mohon ampunan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, karena itu waktu yang luar biasa itu harus kita manfaatkan dan kita lewatkan. Sebab hadis tadi berada di pembahasan kitab yang berbicara tentang puasa, sehingga yang banyak yang mengatakan bahwa waktu itu khusus di bulan Ramadan. Nah, itu adalah waktu yang merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sadar akan ada dosa-dosa, dan siapa sih yang tidak terhindar dari dosa? Meskipun mungkin kita sudah berusaha, tapi luar biasa masa-masa sekarang ini ya, mungkin hanya pandangan mata
langkah kaki, gerakan tangan itu tanpa kita sadari mungkin ada dosa di situ. Maka kita manfaatkan waktu, terutama di bulan Ramadan ini, untuk senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi keutamaan yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang umatnya Nabi Musa, ya, yang mengambil al-ajal, kambing sapi untuk disembah, ya. Itu sebuah dosa besar, dan Allah dan Nabi Musa sampaikan untuk bertaubat dari dosa itu, ya, watubu ila barikum faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian, faqtulu anfusakum salikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum, ya, untuk mendapat ampunan, ya, terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat itu, ya, harus bunuh diri. Kita tidak mungkin, keutamaan Allah berikan begitu dosa, kita sadar, kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sebanyak apapun dosa itu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, law balagat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani laghafartu lak." Seandainya wahai cucu Adam, dosamu sudah memenuhi langit ini, balagat dzunubuka ananas sama, petala langit sudah penuh, itu banyak dosa, tapi kau datang memohon ampunanku, fastaghfartani ghafartu lak, niscaya aku akan berikan ampunan. Wa ya bna Adam law ataitani biqirabil ardi khataya, ya, kau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi ini, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kau datang tidak mempersekutukan aku, laji'tuka biqirabiha maghfirah au kama qala, sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa, maka sebesar dan sebanyak itu pula ampunanku aku berikan. Luar biasa. Syaratnya la tusyrik bi syai'a, jangan menyekutukan aku. Saya kira yang dosa sebesar apapun, sebanyak itu Allah ampuni, apalagi mungkin dosa-dosa kita. Ya, kalau dosa-dosanya mungkin bapak-bapak mungkin bohong-bohong kecil sama istri, begitu pula istri mungkin bohong-bohong kecil sama bapaknya. Ketika misalnya istri bertanya kepada suami, "Pak, di mana Ki?" "Saya lagi rapat ini, Ibu. Jangan diganggu, saya rapat dengan bosku ini." Bilang, "Kenapa bisa? Bos tak ada di rumah." Kebetulan meletus kibang mobilnya depan rumah, ya Mas, cari Ki. "Oh, minta maaf." Temanku tadi yang jawab, Ki, "Apa ku bawakan Ki nanti kalau saya pulang?" Ya, yang dosa mungkin bohong-bohong kecil. Ibu-ibunya mungkin juga, ya, banyak bohong-bohong kecilnya ke suami. "Pak, ada cari Ki di luar." "Siapa?" Ketika suaminya keluar, oh ternyata paket COD dan sebagainya. Ya, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar saja Allah maafkan, apalagi hanya dosa-dosa kecil. Ya. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Dan at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Ya. Orang yang bertaubat akan dosa yang pernah dia lakukan, kata Rasulullah, kaman la zambalahu. Ya. Seperti tidak ada dosanya. Ya. Ini fasilitas yang menurut saya luar biasa. Luar biasa fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua ini. Tapi ya khusus untuk dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam mensyaratkan 3 hal. Ya, yang pertama, an-nadam,
penyesalan, menyesal. Dan yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan membenci perbuatan dosa itu seperti dia benci dirinya dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, menggantinya dengan amal-amal saleh yang lain. Ya. Wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha, kata Rasulullah. Dan dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yushibna as-sayyi'at, bahwa perbuatan-perbuatan baik itu ya akan menghapuskan, melenyapkan bekas-bekas perbuatan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, makanya Ramadan ini adalah peluang yang sangat baik pada kita. Pintu-pintu kebaikan semua terbuka. Mari kita manfaatkan, dan terutama tadi semoga berakhir bulan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan. Bukan orang-orang yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka, dan sungguh celaka memang ketika Rasulullah mengatakan amin. Celaka orang yang berlalu Ramadan tidak diampuni, Rasulullah bilang amin. Padahal kita nanti kelak di akhirat mendambakan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu hebatnya kalau Rasulullah yang aminkan. Ada riwayat seorang Yahudi kalau dia mau bersin pergi dekat-dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah kalau mendengar orang bersin, Rasulullah doakan. Ya. Apa doanya kalau dengar orang bersin? Yarhamkallah. Ini orang Yahudi. Ya. Dia percaya bahwa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustahil. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik di Ramadan ini, banyak orang yang sudah tidak ada lagi kesempatan mendambakan ini. Ya, Ramadan, jangan menunggu Ramadan berikutnya, karena Ramadan berikutnya pasti datang. Tapi yang tidak pasti apakah pada ketika Ramadan berikutnya datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.